Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini dari kelompok 3 akan mencoba menjelaskan tentang materi kami, yaitu prinsip-prinsip yang digunakan dalam praktik rekayasa perangkat lunak atau RPL. Tapi sebelum itu, kami akan perkenalkan diri kami. Saya atas nama Dirham sebagai pemateri pertama dan saudara saya atas nama Hardan sebagai pemateri kedua, asal Buton Tengah. Baik, langsung saja ke materi. Di sini materi kami yaitu prinsip-prinsip yang digunakan dalam praktik rekayasa perangkat lunak atau RPL. Jadi pada materi ini prinsip yang digunakan dalam RPL terbagi beberapa bagian. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip inti, di mana prinsip-prinsip inti ini terbagi menjadi beberapa prinsip. Yang pertama, prinsip-prinsip yang memandu proses RPL atau rekayasa perangkat lunak. Yang pertama, cepat. Kedua, fokus pada kualitas. 3, siap untuk beradaptasi. 4, bentuklah tim yang efektif. Kemudian, menentukan mekanisme untuk komunikasi dan koordinasi, mengelola perubahan, melakukan penilaian terhadap risiko, membuat produk-produk kerja yang bermanfaat untuk yang lainnya. Berikutnya, prinsip-prinsip yang memandu praktik RPL. Sebelumnya kan prinsip-prinsip yang memandu proses. Berikutnya adalah prinsip-prinsip yang memandu praktik RPL. Yang pertama, bagi dan pecahkan. Kedua, memahami penggunaan abstraksi. Yang ketiga, berusaha untuk konsisten. Yang keempat, berfokus pada pengalihan informasi. Yang kelima, kembangkan perangkat lunak yang menekankan pada modularitas yang efektif. Yang keenam, mencari pola. Yang ketujuh, menyelesaikan permasalahan dari sudut pandang yang berbeda. Lanjut. 3.2. Untuk 3.1 tadi, prinsip-prinsip inti. Untuk 3.2, prinsip-prinsip yang memandu setiap aktivitas kerangka kerja dalam rekayasa perangkat lunak. Pada poin 3.2 ini, prinsip-prinsip yang memandu setiap aktivitas terbagi beberapa bagian lagi. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip komunikasi. Yang pertama, dalam prinsip komunikasi yaitu dengarkan, fokuslah pada kata-kata. Kemudian melakukan persiapan sebelum melakukan komunikasi. Berikutnya, seseorang sebaiknya menjadi fasilitator aktivitas komunikasi. Kemudian, komunikasi yang dilakukan secara tatap muka adalah yang terbaik. Kemudian, lakukan pencatatan dan dokumentasi. Usahakan untuk bekerja sama. Berikutnya, tetap terfokus, lakukan modularitas pembahasan. Jika sesuatu tidak jelas, alangkah baiknya digambar. Mencari kesepakatan, dan terakhir yaitu negosiasi. Lanjut. Yang pertama tadi dari prinsip-prinsip memandu setiap aktivitas kerangka kerja adalah untuk 3.2.1 yaitu prinsip-prinsip komunikasi. Kemudian 3.2.2 yaitu prinsip-prinsip perencanaan. Pada prinsip-prinsip perencanaan terbagi beberapa langkah untuk memahami dari prinsip perencanaan tersebut. Yang pertama, memahami lingkup proyek. Kemudian melibatkan stakeholder pada aktivitas perencanaan. Yang ketiga, memahami bahwa perencanaan bersifat iteratif. Kemudian melakukan perkiraan berdasarkan apa yang dimengerti. Kemudian berikutnya, pertimbangkan risiko saat kita mendefinisikan perencanaan. Keenam, cobalah bersikap realistis.
Ketujuh, sesuaikan granulitas saat mendefinisikan perencanaan. Kemudian, definisikan bagaimana memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan kualitas. Selanjutnya, mendeskripsikan cara untuk mengakomodasi perubahan. 10, melakukan pelacakan terhadap perencanaan dan buatlah penyesuaian-penyesuaian jika dibutuhkan. Baik, untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu prinsip-prinsip pemodelan. Akan dijelaskan oleh teman saya, Hardan, sebagai pemateri kedua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah dibacakan oleh saudara saya Dirham. Di mana di sini kita telah memasuki bagian ketiga dari prinsip-prinsip yang memandu setiap aktivitas rangka kerja dalam rekayasa perangkat lunak. Yaitu yang pertama tadi adalah prinsip-prinsip komunikasi, yang kedua prinsip-prinsip perencanaan, dan yang ketiga adalah prinsip-prinsip pemodelan. Dalam praktik rekayasa perangkat lunak, ada dua prinsip-prinsip pemodelan. Yang pertama adalah prinsip-prinsip pemodelan yang berkaitan dengan spesifikasi kebutuhan. Kemudian yang kedua adalah prinsip-prinsip pemodelan rancangan. Dalam prinsip-prinsip pemodelan spesifikasi kebutuhan terbagi atas 5. Yang pertama adalah ranah informasi dari suatu permasalahan harus ditampilkan dan dipahami. Yang kedua, fungsi-fungsi yang akan dilakukan perangkat lunak harus didefinisikan. Kemudian yang ketiga, perilaku perangkat lunak akibat kejadian-kejadian eksternal harus direpresentasikan. Kemudian yang keempat, model yang menjelaskan informasi, fungsi, dan perilaku harus dipisahkan dalam bentuk yang tidak menyingkapkan rinciannya dan harus digambarkan dalam bentuk perlapisan dan hierarki. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, pekerjaan analisa seharusnya bergerak dari informasi yang bersifat esensial menuju rincian implementasi. Kemudian prinsip pemodelan selanjutnya adalah prinsip-prinsip pemodelan rancangan, di mana prinsip-prinsip pemodelan rancangan terbagi atas 9. Yang pertama, rancangan harus bisa dilacak balik ke model spesifikasi kebutuhan. Yang kedua, selalu mempertimbangkan arsitektur perangkat lunak yang akan dikembangkan. Kemudian yang ketiga, perancangan data sama pentingnya dengan perancangan fungsi-fungsi pemrosesan. Yang keempat, antarmuka harus dirancang secara hati-hati. Kemudian yang kelima, perancangan antarmuka pengguna seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Kemudian yang keenam, perancangan peringkat komponen sebaiknya mandiri secara fungsional. Kemudian yang ketujuh, komponen-komponen seharusnya bersifat saling tidak tergantung satu sama lain dan juga tidak tergantung pada lingkungan eksternal. Kemudian yang kedelapan, representasi rancangan atau model seharusnya dapat dipahami dengan mudah. Kemudian yang kesembilan, perancangan seharusnya dikembangkan secara literatif. Selanjutnya, bagian keempat dari prinsip-prinsip yang memandu setiap aktivitas kerangka kerja dalam rekayasa perangkat lunak adalah prinsip-prinsip konstruksi. Prinsip-prinsip konstruksi terbagi atas 4. Yang pertama, prinsip-prinsip persiapan. Yang kedua, prinsip-prinsip pemrograman. Yang ketiga, prinsip-prinsip validasi. Kemudian yang terakhir, prinsip-prinsip pengujian. Kemudian bagian kelima dari prinsip-prinsip yang memandu aktivitas kerja dari rekayasa perangkat lunak adalah
prinsip-prinsip penyerahan. Prinsip-prinsip penyerahan terbagi atas 5. Yang pertama, harapan-harapan pelanggan untuk perangkat lunak harus dikelola dengan baik. Kemudian yang kedua, paket-paket pengiriman lengkap seharusnya dirakit dan sudah diuji. Kemudian yang ketiga, sistem-sistem pendukung harus ditetapkan sebelum perangkat lunak dikirimkan. Kemudian yang keempat, material-material instruksional yang sesuai harus disediakan bagi para pengguna. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, perangkat lunak yang penuh dengan kesalahan seharusnya diperbaiki terlebih dahulu. Baiklah, itulah materi dari prinsip-prinsip yang digunakan dalam praktek rekayasa perangkat lunak. Adapun kesimpulannya adalah yang pertama, membagi dan menaklukkan. Membagi dan menaklukkan dinyatakan dalam cara yang lebih teknis. Analisis dan desain harus selalu menekankan keprihatinan pemisahan. Masalah besar lebih mudah untuk memecahkan jika itu terbagi menjadi koleksi elemen atau keprihatinan. Kemudian yang kedua, memahami penggunaan abstraksi. Pada intinya, suatu abstraksi adalah Gaussian simplif, beberapa unsur yang kompleks dari sistem yang digunakan untuk berkomunikasi dalam satu frasa. Dalam praktek rekayasa perangkat lunak, ada menggunakan berbagai tindakan abstraksi. Setiap menanamkan atau menyeratkan makna yang harus dikomunikasikan. Baik, itulah video pembelajaran dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.